Kecerdasan buatan atau AI ini bukan lagi cerita fiksi ilmiah loh. AI udah ada di sekitar kita, bahkan udah masuk ke ruang kelas. Dan secara perlahan tapi pasti, dia mengubah cara kita belajar. Jadi, yuk kita bedah bareng-bareng gimana sih revolusi ini berjalan dan apa artinya buat para guru dan siswa. Kita mulai dari sini deh. Buat Anda yang berprofesi sebagai guru atau mungkin pernah iseng-iseng ngajar, pasti tahu banget kan, nyiapin materi itu makan waktu. Dan bukan cuma sebentar, tapi lama banget. Mulai dari bikin bahan ajar, cari media yang pas, sampai bikin soal latihan. Itu semua nyedot energi yang harusnya bisa kita pakai buat interaksi langsung sama siswa. Nah, kutipan ini pas banget buat ngerangkum semuanya. Banyak banget yang cemas kalau teknologi, terutama AI, bakal gantiin peran guru. Tapi, cara pandang yang lebih tepat sebenarnya gini, AI itu bukan ancaman, tapi alat bantu. Jadi isunya bukan siapa yang digantiin, tapi siapa yang bisa jadi jauh lebih hebat karena pakai alat ini. Jadi, sebenarnya masalah apa sih yang coba diselesaikan sama AI di sini? Coba deh lihat tumpukan kerjaan ini. Guru-guru zaman sekarang itu sering banget tenggelam dalam tugas-tugas administratif. Dan hal itu, sadar nggak sadar, nyuri waktu mereka yang paling berharga buat ngapain? Ya, buat ngajar dan ngebangun hubungan sama murid. Oke, dari tantangan tadi, sekarang kita coba lihat solusinya. Teknologi yang lagi santer disebut-sebut bisa ngebantu, ya ini, kecerdasan buatan. Tapi, sebelum kita ngomongin gimana AI bekerja di kelas, kita mundur dikit dulu ya. AI itu sebenarnya apaan sih? Kalau disederhanain, AI itu kemampuan mesin buat niru cara manusia berpikir. Tapi, kata kuncinya bukan cuma niru, melainkan belajar. Nah, ini yang bikin AI beda dari program komputer biasa. AI itu nggak kaku, dia bisa beradaptasi dan jadi makin pintar seiring makin banyaknya data yang dia olah. AI yang kita lihat sekarang ini nggak muncul tiba-tiba. Perjalanannya tuh panjang banget, dimulai dari ide-ide teoretis di tahun 50-an, puluhan tahun kemajuannya kayak lambat banget. Tapi, begitu kekuatan komputer meledak dan data jadi melimpah, wush, AI langsung melesat ke era deep learning kayak sekarang. Kemampuannya naik drastis. Sadar nggak sadar, AI itu udah ada di mana-mana loh dalam hidup kita. Asisten suara di HP Anda, rekomendasi film di Netflix, rekomendasi lagu di Spotify, bahkan rute tercepat yang disaranin aplikasi peta, itu semua adalah kerjaan AI yang berjalan di belakang layar. Tapi, ya gitu, sama kayak teknologi hebat lainnya, AI itu ibarat koin dengan dua sisi. Di satu sisi ada janji-janji yang luar biasa, tapi di sisi lain ada juga bahaya yang nyata. Paham sama kedua sisinya ini jadi kunci buat kita bisa melangkah maju dengan benar. Nah, ini dia nih tarik ulurannya. Di satu sisi, AI menjanjikan efisiensi dan otomatisasi yang bikin kerjaan jadi lebih gampang. Tapi di sisi lain, ada ketakutan yang wajar soal beberapa pekerjaan bakal hilang, soal bias-bias yang bisa aja nyusup ke algoritma, dan tentunya soal siapa yang megang data kita. Nah, nemuin keseimbangan di antara dua hal ini, itu tantangan terbesar kita sekarang. Oke, setelah kita lihat gambaran besarnya, yuk kita fokus lagi ke ruang kelas. Gimana sih semua konsep AI yang tadi itu diterapin secara nyata? Mari kita intip beberapa alat spesifik yang udah mulai mengubah wajah dunia pendidikan. Tapi, tunggu dulu. Sebelum kita takjub sama kemampuannya, ada satu aturan emas yang nggak boleh sama sekali kita langgar. Selalu double check. Anggap AI itu asisten super pinter, tapi bukan sumber kebenaran absolut. Otak dan pemikiran kritis kita lah yang tetap jadi filter terakhir. Ini penting banget. Biar lebih kebayang, kita lihat contohnya ya. Nggak semua alat AI itu diciptakan setara, apalagi kalau udah ngomongin keamanan data. Coba deh perhatiin tabel ini. Buat pengguna biasa, perlindungannya standar. Tapi begitu produknya masuk ke lingkungan pendidikan, kayak Gemini buat workspace atau notebook LM, tingkat perlindungan datanya langsung naik kelas. Ini krusial karena privasi data siswa itu harga mati, nggak bisa ditawar-tawar. Wah, kutipan ini rasanya ngena banget ya. Dunia itu berubahnya cepet banget. Kalau kita ngajar siswa hari ini pakai cara kita dulu diajar, itu sama aja kayak kita nyiapin mereka buat dunia yang udah nggak ada lagi. Jadi, adaptasi itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi sebuah keharusan. Jadi, semua ini mau dibawa kemana? Hal yang paling penting buat kita ingat adalah masa depan AI itu bukan sesuatu yang pasif, bukan sesuatu yang terjadi gitu aja ke kita, tapi justru sesuatu yang kita rancang dan kita bentuk secara aktif mulai dari sekarang. Jalan ke depannya bisa kita ringkas jadi 3 langkah simpel. Pertama, kita semua harus melek AI, harus paham ini apa.
Kedua, gunain alatnya dengan aman dan bertanggung jawab. Etika harus jadi nomor satu. Dan ketiga, kita harus merangkul kolaborasi. Anggap AI itu rekan kerja, bukan saingan. Tapi, ya, kolaborasi ini nggak bisa jalan gitu aja tanpa aturan main. Kita butuh pagar pembatas yang jelas. Apa aja itu? Kerangka hukum yang pasti, tanggung jawab dari si pembuat dan penggunanya, dan yang nggak kalah penting, transparansi soal cara kerjanya. Tanpa itu semua, kepercayaan nggak bakal bisa dibangun. Pada akhirnya, inilah pesan utamanya. Potensi terbesar AI itu bukan buat menggantikan manusia, tapi untuk memperkuat kemampuan kita. Ini soal menggabungkan kecepatan dan kekuatan data dari mesin dengan intuisi, kreativitas, dan empati kita sebagai manusia. Jadi, perdebatan soal apakah AI akan mengubah pendidikan itu sebetulnya udah lewat. Jawabannya, ya sudah pasti. Pertanyaan yang relevan sekarang adalah, bagaimana? Teknologinya sudah ada di depan mata kita. Bola sekarang ada di tangan kita semua untuk memastikan teknologi ini kita gunakan dengan bijak demi generasi penerus.